Big data. Anda pasti sering banget dengar istilah ini kan? Di mana-mana disebut. Tapi sebenarnya apa sih itu? Ternyata ini adalah kekuatan yang diam-diam ngebentuk pilihan kita, peluang kita, bahkan ya masa depan kita. Pernah gak sih Anda lagi nonton terus mikir, kok bisa ya Netflix tahu banget film atau serial yang saya suka? Rekomendasi yang muncul tuh rasanya pas banget, seolah-olah dia bisa baca pikiran kita. Jawabannya itu bukan sihir loh, ini adalah teknologi. Dan dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar rekomendasi film. Teknologi ini lagi mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bahkan cara kita berpikir. Oke, kita mulai dari contoh yang paling gampang ya. Mari kita bedah bareng-bareng kisah luar biasa di balik efek Netflix dan gimana mereka pakai data buat bikin serial yang suksesnya meledak. Biasanya kan stasiun TV itu bikin episode pilot dulu, tes ke penonton, baru lanjut kalau suka. Netflix nggak gitu. Mereka lihat data. Mereka tahu, oh ada nih penonton yang suka banget drama politik versi Inggris. Terus data juga bilang, penonton yang sama ini ngefans berat sama sutradara David Fincher dan aktor Kevin Spacey. Dan mereka berani taruhan berapa? 100 juta dolar. Gila kan? Itu buat investasi awal 26 episode pertama. Tapi ini bukan judi atau taruhan buta. Ini adalah keputusan yang diperhitungkan matang-matang, 100% berdasarkan data, bukan cuma firasat atau feeling seorang bos di ruang meeting. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada cara lama yang isinya tebak-tebakan. Di sisi lain, ada model baru Netflix yang serba data. Model ini bukan cuma ngubah cara acara TV dibuat, tapi juga cara kita nontonnya. Rilis satu musim penuh sekaligus, dan inilah yang jadi standar baru di industri hiburan sekarang. Oke, kita udah lihat kan apa yang bisa Big Data lakuin. Tapi, apa sih Big Data itu sebenarnya? Dari mana asalnya? Yuk, kita mundur sedikit ke belakang, lihat sejarahnya. Anda mungkin mikir data itu istilah modern ya? Salah besar. Ternyata dari ribuan tahun lalu, manusia itu udah gila data. Dari lempengan tanah liat di Mesopotamia buat catat perdagangan, sampai kartu sensus. Yang benar-benar beda sekarang tuh cuma dua hal, skalanya dan kecepatannya yang luar biasa. Terus, buat apa sih data sebanyak itu? Tujuannya itu buat mendaki piramida pemahaman ini. Kita mulai dari bawah, dari data mentah. Angka-angka acak yang nggak ada artinya. Terus kita susun jadi informasi yang lebih berguna. Dan puncaknya kita ubah jadi pengetahuan yang bisa kita pakai buat ambil keputusan penting. Nah, mesin yang bantu kita mendaki piramida itu namanya algoritma. Jangan pusing dulu dengar istilahnya. Anggap aja ini kayak resep, serangkaian instruksi yang diikuti komputer buat ngolah data mentah tadi dan nemuin pola-pola yang tersembunyi di dalamnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana semua konsep ini jadi aplikasi nyata yang ya benar-benar mengubah dunia kita sehari-hari. Disinilah janji besarnya kelihatan. Bayangin deh, di dunia sains, para ilmuwan harus nyisir 30 petabyte data tiap tahun cuma buat nemuin satu partikel kecil kayak Higgs boson. Atau di kedokteran, jutaan rekam medis dianalisis buat prediksi wabah penyakit sebelum telat. Bahkan mobil kita sekarang pakai data buat lebih irit bensin dan kasih tahu kapan spare partnya mau rusak. Intinya, janjinya adalah dunia yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien buat kita semua. Tapi, di balik semua janji manis itu, ada sisi gelapnya. Dunia yang dibangun di atas data, di mana efisiensi kadang harus dibayar mahal oleh manusia. Kita ganti suasana sebentar. Coba pikirin deh, alat kayak Amazon Echo atau Google Home. Supaya dia bisa respons pas kita panggil, dia harus dengerin semua percakapan kita, sepanjang waktu. Sadar atau enggak, ini membuka pintu ke level pengawasan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ini bukan cuma teori, ini kisah nyata Sarah Wesowski, seorang guru hebat di Washington DC. Kalau kata kepala sekolah dan rekan-rekannya, kinerjanya sangat baik. Tapi, sebuah algoritma bernama Impact yang cuma lihat nilai ujian murid, malah bilang dia termasuk 5% guru terburuk. Hasilnya, dia dipecah. Algoritma itu nggak bisa lihat konteks, nggak ngerti kalau nilai murid-muridnya mungkin udah dimanipulasi di tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi di ekonomi gig, kayak ojek atau taksi online. Janjinya kan keren, fleksibel, jadi bos buat diri sendiri. Tapi realitasnya, algoritma yang jadi bosnya. Pengemudi diperlakukan kayak suku cadang yang bisa dipanggil kapan aja pas butuh dan dilupain pas sepi.
Nggak ada tunjangan, nggak ada kepastian. Sisi manusianya hilang, karena bos Anda ya cuma program komputer. Sistem rating juga nggak seadil yang kita kira. Prasangka manusia itu bisa nyelip ke dalam data loh. Contohnya studi di Amerika ini. Cuma karena nama pelanggannya terdengar seperti nama orang Afrika-Amerika, kemungkinan mereka buat diterima itu 16% lebih kecil. Bayangin, cuma karena nama. Dan sistem ini justru malah memperkuat bias yang udah ada di masyarakat. Jadi, setelah kita lihat sisi terang dan sisi gelapnya, kita sampai di satu kesimpulan penting. Big data itu cuma alat. Ibaratnya kayak palu, bisa dipakai buat bangun rumah, bisa juga buat ngancurin. Dampaknya, 100% tergantung di tangan kita yang memakainya. Ada kutipan terkenal yang pas banget di sini. Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Kita sekarang pegang alat yang kekuatannya luar biasa. Jadi, ini tanggung jawab kita bersama buat ngebangun masyarakat berbasis data yang adil dan juga etis. Terus, kita bisa apa? Pertama, tuntut transparansi. Kita berhak tahu dong, kenapa pinjaman kita ditolak atau kenapa premi asuransi kita tiba-tiba naik. Kedua, pertanyakan datanya. Apa data yang dipakai itu adil? Dan yang paling penting, harus ada mekanisme buat perbaiki kesalahan. Harus ada tombol banding, supaya orang kayak Sarah Wisoki punya kesempatan buat membela diri. Pada akhirnya, masa depan ini udah di depan mata. Udah nggak bisa dihindari. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan pakai big data, tapi bagaimana kita akan memakainya. Akankah kita membangun dunia yang super efisien, tapi mengorbankan keadilan? Atau kita bisa cari cara buat menyeimbangkan keduanya? Pilihan itu ada di tangan kita semua.